Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Gas. Bab 2838 sampai bab 2840. Setelah Wu Feiyan pergi tanpa menyadari sesuatu yang tidak biasa, Ye Chen dan Lin Waner akhirnya menghela nafas lega. Setiap orang yang begadang semalaman sudah lelah, dan mereka terlalu mengantuk untuk membuka mata. Beberapa orang kembali ke tenda untuk beristirahat satu demi satu. Hu Leki tidak tahan lagi dan berkata kepada Ye Chen dan Lin Waner, "Sudah lama sekali sejak saya begadang. Tubuh saya benar-benar tidak bisa tahan. Kalian berdua pasti lelah juga. Jadi kenapa tidak kembali dulu? Ayo istirahat di tenda dan tidur lagi. Kita akan berangkat ke Erdaogou yang jaraknya 15 km pada sore hari. Apakah kalian mau ikut bersama kita?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Kami tidak akan pergi. Kami berencana untuk berkeliling lagi." Sulan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalian berdua mau pergi kemana?" Ye Chen berkata dengan santai, "Kami berencana pergi ke Lijiang untuk bermain dan tinggal selama beberapa hari." Faktanya, perhentian berikutnya yang direncanakan oleh Ye Chen dan Lin Waner adalah perbatasan barat daya Yunnan Selatan. Alasan mengapa Ye Chen mengatakan itu adalah Lijiang terutama untuk menghindari risiko. Hu Leki mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kami pernah ke Lijiang. Sangat bagus, Anda bisa pergi dan bersenang-senang selama beberapa hari." Saat dia mengatakan itu, Hu Leki memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, "Apakah kalian berdua pergi sekarang?" Ye Chen berkata, "Ya, ayo pergi sekarang." Ini, Hu Leki berkata cepat, "Saya belum tidur sepanjang malam, dan tidak aman untuk mengemudi. Sebaiknya Anda istirahat dulu, belum terlambat untuk berangkat setelah Anda mengisi ulang energi Anda." "Tidak," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "perjalanan selanjutnya cukup ketat, jadi saya tidak akan beristirahat di sini. Belum terlambat untuk beristirahat dengan baik ketika kita sampai di Lijiang." Hu Leki mengangguk dan berkata, "Ya, totalnya hanya sekitar 1 jam perjalanan. Begitu kami tiba, kami akan membuka hotel dan beristirahat dengan baik." Ketika Sulan melihat Ye Chen dan Lin Waner benar-benar pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit penyesalan, "Kupikir aku bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu, tapi aku tidak menyangka kamu akan pergi begitu saja. Segera. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan." Bagi Sulan, dia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir di masa depan, tapi dia tahu bahwa hari ini tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, menghadapi teman baru yang bisa diajak ngobrol seperti ini, ia masih sedikit enggan untuk berpamitan. Ia selalu merasa hidup ini singkat, dan ia takut perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Hu Leki tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia dengan lembut memegang pinggangnya dan menghiburnya dengan senyuman, "Berhentilah berpikir omong kosong, Tuhan akan menjaga kita." Lin Waner melihat ke samping ke arah Ye Chen, dia sedikit mengerucutkan bibirnya dan hanya menatap Ye Chen tanpa berbicara. Meskipun Lin Waner tidak berbicara, Ye Chen juga tahu niat dia menatapnya saat ini. Melihat ada orang lain yang belum kembali ke tenda untuk beristirahat, Ye Chen berkata, "Hu Tua, kenapa kamu dan Sulan tidak mengantar kami pergi?" Hu Leki tertegun sejenak, lalu langsung setuju dan berkata, "Oke, sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, Hu Leki bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mengemas tenda?" "Tidak perlu." Ye Chen melambaikan tangannya,
kami tidak akan membawa tenda itu dan menyerahkannya kepada teman-teman yang membutuhkannya. Lin Waner ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Ye Chen, "Sayangku, bisakah kamu membawa tenda itu? Aku khawatir tenda itu mungkin berguna di masa depan." Ketika Ye Chen mendengar apa yang dia katakan, dia berkata dengan riang, "Oke, saya akan mengambilnya dan membawanya." Hu Leki juga berkata dengan cepat, "Saya akan membantu Anda." Keduanya memasang tenda bersama-sama, dan Hu Leki tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda Ye Chen. "Tenda ini didirikan dengan sia-sia kemarin, dan saya bahkan tidak bisa tidur untuk beberapa saat." "Ya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak berharap semua orang bersenang-senang. Saya tidak tidur sepanjang malam." Hu Leki membantu Ye Chen mengambil keset lantai dan kantong tidur, dan berkata, "Aku akan memegang ini untukmu." Ye Chen tidak sopan padanya, dan mereka berempat berjalan menuju gunung bersama. Berjalan menuruni gunung Turtleback, tidak ada orang lain di jalan pegunungan pendek di sini kecuali 4 orang. Jadi Ye Chen membuka mulutnya dan berkata kepada Hu Leki dan Su Lan, "Ngomong-ngomong, Lao Hu, Su Lan, kemarin kamu berada berbicara tentang Jiuxuan Pharmaceutical, karena masalahnya cukup sensitif. Saya tidak bisa mengatakannya di depan semua orang." Hu Leki bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa begitu misterius?" Ye Chen menjelaskan, "Saya memiliki beberapa hubungan dengan Jiuxuan Pharmaceutical yang Anda bicarakan. Saya kenal dengan penanggung jawabnya. Jika Anda ingin mendapat kesempatan untuk bereksperimen dengan pil Jiuxuan Zaizao, saya dapat membantu Anda mendorongnya." Hu Leki dan Su Lan sama-sama sangat terkejut. Hu Leki berseru dan bertanya, "Chen, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar mengenal orang yang bertanggung jawab atas Jiuxuan Pharmaceutical?" Ye Chen berkata dengan serius, "Bagaimana aku bisa bercanda denganmu ketika nyawa dipertaruhkan?" Hu Leki dengan cepat bertanya, "Pebisnis mana yang Anda kenal?" Ye Chen berkata, "Saya kenal orang yang bertanggung jawab atas seluruh farmasi Jiuxuan, bernama Wei Liang. Dia juga bertanggung jawab penuh atas uji klinis pil Jiuxuan Zaizao. Dengan persahabatan saya dengannya, saya seharusnya tidak bisa mendapatkan 2 tempat untukmu. Itu dia." Keduanya tampak tidak percaya. Nama terkenal Wei Liang tentu saja terdengar oleh mereka. Tidak ada yang tahu siapa bos sebenarnya dari Jiuxuan Pharmaceutical. Tapi hampir semua orang yang mengenal Jiuxuan Pharmaceutical pernah mendengar nama Wei Liang. Semua orang tahu bahwa Wei Liang adalah CEO Jiuxuan Pharmaceutical. Dia memutuskan semua urusan Jiuxuan Pharmaceutical, dan dia secara pribadi mengontrol kuota uji coba pil Jiuxuan Zaizao kali ini. Dikatakan bahwa orang ini tidak bermoral dan tidak mementingkan diri sendiri. Banyak orang berlutut dengan uang tunai dalam jumlah besar dan memohon padanya untuk memberinya tempat. Namun dia tetap bergeming dan masih bisa maju melalui sistem poin sesuai dengan algoritma adil yang Ye Chen memberitahunya ulasan pekerjaan. Lebih bodoh lagi jika orang biasa ingin bertemu dengannya. Wei Liang saat ini tidak keluar menemui siapapun kecuali dealer dan pemasok. Kebanyakan orang hanya ingin bertemu dengannya, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi bertanya padanya untuk bantuan. Oleh karena itu, Hu Leki tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Wei Liang. Tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia bertanya tanpa sadar, "Chen, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar mengenal Tuan Wei?" "Aku mengenalmu,
Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalian berdua berada dalam situasi khusus. Apakah menurutmu aku akan bercanda denganmu tentang masalah sepenting itu?" Hu Leki dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, Ah Chen, bukan itu maksudku, aku hanya sedikit terlalu terkejut." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa jika terkejut, tapi jangan tunda urusan serius ini. Jika Anda percaya padaku, saya sarankan Anda menggunakan ponsel Anda untuk memeriksa tiket pesawat dari Dali ke Jinling sekarang. Setelah Anda tiba di Jinling, Anda dapat segera pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical di gerbang pabrik. Anda dapat menuliskan nomor ponsel saya sebentar lagi dan menelepon saya ketika Anda tiba. Saya akan mengatur sisanya, jadi Anda tidak perlu khawatir." Hu Leki dan Sulan saling melirik, dan keduanya bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Tapi Hu Leki masih memutuskan untuk mempercayai Ye Chen. Jadi dia berseru, "Oke, mari kita lihat tiket pesawatnya sekarang, Ah Chen. Tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak, kami berterima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap sopan. Begitu kamu mendapatkan tempatnya, belum terlambat untuk berterima kasih padaku." Setelah itu, dia berkata, "Oke, kamu tidak perlu mengantar kami lagi. Ayo pergi dulu. Jika kamu perlu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, kembalilah dan kemasi barang-barangmu." Hu Leki mengangguk dengan berat dan berkata, "Kami akan kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang." Ye Chen memperingatkan, "Jangan katakan sesuatu yang spesifik tentang apa yang ingin Anda lakukan. Bagaimanapun, ini adalah pintu belakang dan tidak boleh dipublikasikan." "Oke," Hu Leki berkata tanpa ragu, "jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun." Ye Chen memikirkan sesuatu dan tersenyum. "Ngomong-ngomong, setelah kamu tiba di Jinling, jika kamu dapat menemukan James Smith itu, minta dia untuk membawa putranya bersamamu ke Jiuxuan Pharmaceutical. Wei Liang akan membuat pengaturannya nanti, benar?" Ye Chen awalnya tidak bersimpati pada James Smith. Banyak sekali orang tua yang memiliki anak penderita kanker di dunia ini, dan James Smith hanyalah satu dari puluhan juta orang, tidak ada yang istimewa. Dan yang terpenting adalah ia awalnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Namun ketidaktahuan dan kesombongannya membuat ia sendiri melepaskan kesempatan tersebut. Dalam hal ini ia tidak lagi layak mendapatkan simpati siapapun. Ye Chen tidak pernah berpikir untuk memberi dia dan putranya kesempatan. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah menurut apa yang dikatakan Hu Leki, James Smith sebenarnya mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya sebagai kepala FDA setelah dia bertemu dengannya terakhir kali dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus mendapatkan sesuatu, bayar dulu. Dia menjual properti keluarganya dan membawa anak-anaknya ke Jinling untuk beramal. Meskipun Ye Chen tahu betul bahwa alasan mengapa dia melakukan ini kemungkinan besar untuk memberikan kesempatan kepada putranya, tetapi apa yang membuat Ye Chen menghargai adalah bahwa dia benar-benar berusaha keras untuk melakukannya. Dalam hal ini, dia mewakili Jinling untuk memberinya sedikit pembayaran kembali dapat dianggap sebagai rasa hormat. Yang lebih kebetulan lagi adalah Hu Leki yang kebetulan bertemu di Gunung Turtle Bay ternyata mengenal James Smith. Harus dikatakan masih ada peluang dalam hal ini. Karena itu, Ye Chen membuat keputusan sementara untuk memberikan kesempatan kepada Hu Leki dan Sulan untuk bertahan hidup, sekaligus memberikan kesempatan kepada putra James Smith yang menderita kanker.
Hal ini juga menegaskan kebenaran dari samping, yaitu tindakan lebih penting dari apapun. Jika James Smith tidak bertindak seperti ini setelah ditolak oleh dirinya sendiri, maka putranya tidak akan pernah bisa mendapatkan pil Jiuxuan Zaizao sampai kematiannya. Tapi untungnya, dia benar-benar mengambil tindakan. Inilah alasan utama Ye Chen ingin menyelamatkan putranya. Hu Leki tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar bersedia memberikan bantuan kepadanya setelah mendengar dia menceritakan kisah tentang James Smith ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat, "Ah Chen, bisakah kamu benar-benar membantu putra Smith menang pertempurannya, kuota?" Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Ketika kamu tiba di Jinling, minta saja dia untuk membawa putranya ke Jiuxuan Pharmaceutical, dan aku akan mengatur sisanya secara alami." Hu Leki berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Ah Chen, terima kasih banyak." Ye Chen menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Cepat berangkat, ayo pergi dulu." Hu Leki mengangguk dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Chen sudah berbalik dan pergi berdampingan dengan Lin Waner. Setelah melihat kedua orang itu menghilang dari pandangan, Sulan masih berkata dengan tidak percaya, "Leki, menurutmu apa yang dikatakan Ah Chen dapat dipercaya?" Hu Leki berkata dengan serius, "Saya tidak tahu apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Tapi saya secara tidak langsung dapat memverifikasi apakah dia dapat dipercaya dari aspek lain." Sulan bertanya dengan ragu, "Bagaimana cara memverifikasinya secara tidak langsung?" Hu Leki memandangnya dan bertanya, "Apakah menurutmu Ah Chen adalah orang jahat?" Sulan berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Menurutku dia bukan orang jahat, dan menurutku dia bukan generasi kedua kaya yang hanya tahu cara membelanjakan uang. Aku selalu merasa bahwa orang ini agak maju, dan saya tidak tahu apakah dia benar. Hayalan saya." Hu Leki tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak berani mengatakan apakah dia orang baik atau tidak, tapi seperti Anda, menurut saya dia bukan orang jahat." Setelah itu, Hu Leki menambahkan, "Verifikasi tidak langsung yang saya bicarakan adalah pertama-tama merasakan apakah Ah Chen adalah orang jahat. Jika dia memberi kita perasaan bahwa dia adalah orang jahat, maka kita tidak boleh mempercayai apapun yang dia katakan. Tapi karena kita semua menganggap dia bukan orang jahat, maka kita harus mempertimbangkan masalah akal sehat. Jika seseorang bukan orang jahat, apakah dia akan mengolok-olok hidup dan mati orang lain?" Setelah itu, Hu Leki bertanya dan menjawab, "Menurut saya pertanyaan ini seharusnya negatif. Orang baik tidak bisa mengatakan betapa hebat dan mulianya dia, tapi dia tidak akan pernah bercanda tentang hidup dan mati orang lain. Jadi, berdasarkan ini, saya merasa jika Ah Chen tidak sepenuhnya yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Sulan tiba-tiba menjadi tercerahkan dan bergumam, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Setelah kamu mengatakan itu, aku juga merasa Ah Chen tidak akan bercanda dengan kami." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan keringat di telapak tangannya karena kegembiraan, dan berkata, "Kalau begitu, lalu apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang uji klinis dari Jiuxuan Pharmaceutical? Jika demikian, bukankah kita bisa untuk bertahan hidup?" Hu Leki mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya pikir kita memiliki peluang besar kali ini." Karena itu, Hu Leki mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tiket,
dan berseru, "Ada penerbangan dari Dali ke Jinling pada jam 2 siang. Saya akan memesan tiketnya sekarang. Ayo manfaatkan waktu untuk kembali dan menyapa semua orang, lalu pergi ke bandara." Setelah Ye Chen dan Lin Waner turun dari gunung, mereka datang ke Suanglang untuk mengambil mobil. Dari Suanglang mereka berkendara ke Pule. Pule adalah tempat peristirahatan orang tua Lin Waner, dan juga merupakan perhentian pertama jalur pelarian Lin Waner. Salah satu tujuan Ye Chen menemani Lin Waner ke selatan Yunnan adalah untuk menemaninya mengunjungi kembali tempat lamanya. Jadi kali ini, tidak hanya dia harus menemani Lin Waner ke Pule, saya harus pergi ke Bana dari Pule lagi untuk menemukan Tianqi dalam lukisan Lin Waner. Adapun keberadaan Wu Feiyan, Ye Chen tidak lagi mempedulikannya. Karena dia tahu betul bahwa sejak Wu Feiyan muncul di Turtle Back Mountain, itu berarti dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia sekuler kali ini. Karena dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia sekuler, dia pasti akan terekam oleh berbagai sistem pengawasan. Wu Feiyan pasti akan tertangkap oleh kamera pengintai. Selama dia diizinkan, Sun Zidong membantu mengeluarkan video pengawasan dan mampu memulihkan pergerakan umum Wu Feiyan di negara tersebut. Oleh karena itu, Ye Chen merasa tidak perlu memperhatikan situasi Wu Feiyan sekarang. Dengan kekuatan Wu Feiyan, mendekatinya dengan gegabah hanya akan merugikan diri sendiri. Lebih baik membiarkannya pergi ke tempat yang dia inginkan dulu dan menunggu dia untuk pergi kemana dia ingin pergi. Setelah semua pergi, saya akan mengikuti petunjuk dan mengatur rutenya. Selama kita akhirnya bisa menentukan dari mana dia memasuki pegunungan 100.000, pada dasarnya kita bisa menentukan dengan tepat lokasi mundurnya Meng Changsheng hingga radius 100 mil atau bahkan lebih kecil. Saat keduanya berkendara ke Pule, Hu Leki dan Su Lan mengambil penerbangan sore ke Jinling. Terakhir kali mereka datang ke Jinling, meski tidak berkumpul, mereka berdua memiliki ekspektasi yang sama. Namun, keduanya gagal dalam pemeriksaan uji klinis Jiuxuan Pharmaceutical, dan keduanya merasa sangat kecewa saat meninggalkan Jinling. Dan mereka tidak menyangka akan kembali ke Aurus Hill lagi sebelum mereka mati. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka mengutarakan pendapat apakah perjalanan tersebut akan berhasil. Saat pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Jinling, Hu Leki segera menelepon James Smith. Karena keduanya berasal dari Amerika Serikat, yang satu adalah pasien kanker dan yang lainnya adalah anggota keluarga pasien kanker, ia dan Smith bertukar nomor telepon. Di satu sisi, hal itu karena kekaguman dan rasa hormat terhadap James Smith, agar tetap hangat. Saat ini, pesawat masih meluncur, dan Hu Leki sudah menghubungi nomor ponsel James Smith di Tiongkok. Panggilan tersambung, dan James Smith di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiao Hu, apa yang kamu inginkan dariku?" Hu Leki buru-buru bertanya, "Tuan Smith, apa yang Anda lakukan sekarang?" James Smith berkata, "Saya membantu para tunawisma di sini, di gereja tua di Jinling, dan saya membagikan sebagian makanan yang saya beli. Ada apa? Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Hu Leki berkata dengan cepat, "Tuan Smith, tolong cepat selesaikan masalah ini. Bawa Jimmy dan tunggu saya di pintu masuk Jiuxuan Pharmaceutical, Xiaolan, dan saya akan langsung pergi dari bandara. Mari kita bertemu di sana." Pergi ke apotek Jiuxuan, James Smith bertanya tanpa sadar, dan kemudian bertanya dengan heran, "Mengapa Anda pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical?" Hu Leki berkata dengan semangat dalam suaranya,
Seorang teman membantu saya dan Xiaolan menemukan kuota untuk uji klinis pil Jiuxuan Zhaizhou. Dia sepertinya benar-benar berhubungan dengan manajemen puncak Jiuxuan Pharmaceutical. Saya memintanya untuk memberikan Jimmy kecil kuota, dia setuju. Kita sekarang bergegas untuk menghubungi dia di sana. Kamu harus cepat dan membawa Jimmy kecil kemari. James Smith tidak bisa mempercayai telinganya dan bertanya dengan ragu, "Bukankah kalian berdua sudah ditendang oleh mereka?" Jimmy kecil juga tidak bisa memenuhi standar poin mereka. "Siapa temanmu? Kenapa dia ada di sana? Kemampuan yang luar biasa." Hu Leki berkata, "Saya tidak tahu siapa dia." Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Wei Liang dari Jiuxuan Pharmaceutical, meskipun tidak ada yang membuktikan bahwa dia benar-benar mengenal Tuan Wei. Saya merasa dia tidak bercanda bersama kami, jadi saya masih yakin tentang masalah ini. "Bagaimana mungkin?" James Smith berkata dengan sangat serius. "Untungnya, Anda tidak mengetahui banyak cerita di dalam Jiuxuan Pharmaceutical, tapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa bahkan Wei Liang hanyalah bos di belakang Jiuxuan Pharmaceutical. He hanyalah juru bicara, dan dia tidak akan pernah berani membuka pintu belakang bagi siapapun dalam masalah ini." Hu Leki berkata, "Tetapi apa yang dia katakan sangat tulus. Saya merasa dia sepertinya tidak bercanda dengan kami. Bagaimanapun, Anda berada di Jinling, dan kami telah kembali. Bawalah Jimmy kecil dan cobalah bersama kami, meskipun tidak ada ruginya jika tidak berhasil." James Smith ragu-ragu sejenak dan bertanya kepadanya, "Leki, siapa nama temanmu? Bagaimana kamu bertemu dengannya?" Hu Leki berkata, "Namanya Lin Chen. Kami bertemu saat kami sedang mendaki." Lin Chen, James Smith bahkan lebih terkejut lagi. Jika orang yang Anda kenal bernama Ye Chen, maka masalah ini akan baik-baik saja. Tapi Lin Chen, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Saat dia mengatakan itu, James Smith bertanya lagi, "Berapa umur Lin Chen yang Anda bicarakan?" Hu Leki berkata, "Dia tampak seperti berusia awal 20-an. James Smith bergumam dengan suara rendah dengan sedikit kekecewaan, "Awal 20-an? Sepertinya itu bukan Ye Chen. Ye Chen hampir berusia 30 tahun. Hu Leki bertanya kepadanya, "Tuan Smith, bagaimana kabar Jimmy kecil?" "Ini tidak baik," James Smith berkata dengan suara yang sangat dekaden. "Dokter di sini di Jinling mengatakan bahwa sel kanker kecil Jimmy telah menyebar ke banyak organ, dan sel kanker menjadi kebal terhadap obat kemoterapi. Setelah perawatan, jika tidak banyak perbaikan setelah kemoterapi ini, saya khawatir kita hanya dapat menggunakan pengobatan paliatif. Dalam hal ini, pada dasarnya ini adalah tahap terminal." Hu Leki bertanya, "Di mana Jimmy kecil sekarang? Apakah dia ada di gereja bersamamu?" "Tidak," James Smith berkata, "Jimmy kecil sedang menjalani kemoterapi di bangsal rumah sakit rakyat Jinling, dan ibunya menemaninya." Hu Leki bertanya dengan heran, "Apakah istrimu juga ada di sini?" "Ya," James Smith berkata, "dia menetap di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, menjual rumah, dan kemudian datang bersama putrinya. Baru-baru ini, kedua anaknya telah diurus. Saya fokus utamanya adalah pada gereja." Hu Leki menghela nafas pelan dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu, Tuan Smith, apakah Anda ingin membawa Jimmy kecil kemari? Jika Anda datang bersama, saya akan menunggu Anda di pintu Jiuxuan Pharmaceutical." James Smith merenung sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata,
Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa lebih baik mempercayai apa yang ada daripada mempercayai apa yang tidak. Jadi, saya akan pergi ke rumah sakit untuk mengambil sedikit Jimmy sekarang, dan bertemu denganmu di pintu masuk Jiuxuan Pharmaceutical. Hu Leki berkata, tidak masalah. Mari kita bertemu di pintu Jiuxuan Pharmaceutical. Karena itu, Hu Leki memperingatkan lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Smith, teman saya mengatakan bahwa ini adalah operasi khusus sampai batas tertentu, jadi kita tidak boleh mempublikasikannya. James Smith berkata tanpa ragu, saya mengerti. James Smith menutup telepon dan berkata kepada teman-teman gerejanya, ada yang harus saya tinggalkan dulu, jadi saya serahkan pada Anda. Sebagian besar teman di gereja berasal dari Amerika Serikat seperti Smith. Beberapa dari mereka datang ke Jinling relatif lebih awal. Karena keyakinan agama mereka dengan cepat mengenal satu sama lain di gereja, dan kemudian memulai beberapa kegiatan amal kecil-kecilan dengan gereja. James Smith juga seorang Kristen. Setelah dia datang ke Aurus Hill bersama putranya, dia secara naluriah menemukan gereja dan berkenalan dengan semua orang. Beberapa orang mengetahui situasinya dan bahwa dia mempunyai seorang putra yang sakit parah dan saat ini sedang menerima kemoterapi di bangsal rumah sakit rakyat Jinling. Namun, dikatakan bahwa ini hanya penundaan sementara dalam proses kematiannya. Secara keseluruhan, putra Smith mengetahuinya tidak punya banyak waktu lagi. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Smith harus pergi, salah satu dari mereka segera bertanya, James, apakah terjadi sesuatu? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? James Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan menjemput putra saya dan mencoba keberuntungan saya di Jiuxuan Pharmaceutical untuk melihat apakah ada peluang. Pria itu mengangguk dan berkata, jika Anda memerlukan bantuan apapun, silakan hubungi kami kapan saja. Oke, jawab James Smith, buru-buru meninggalkan gereja dan naik taksi ke rumah sakit rakyat. Sejak datang ke Jinling, mereka pertama-tama membawa anak-anak mereka dan mendirikan rumah sakit di rumah sakit rakyat Jinling, dan kemudian mulai menerima kemoterapi di sini dengan cara yang sama seperti di Amerika Serikat. Awalnya, dia tinggal di hotel dekat rumah sakit, menunggu untuk istrinya Jenny setelah mengatur segalanya di Amerika dan membawa putri mereka ke Jinling. Mereka menyewa sebuah rumah di dekat rumah sakit. James Smith mengikuti nasihat Ye Chen dan sibuk melakukan kegiatan amal sesuai kapasitasnya di Aurus Hill setiap hari. Istrinya Jenny, sesuai dengan persyaratan rumah sakit, membawa anak-anak ke rumah sakit ketika kemoterapi dan pemeriksaan diperlukan, dan membawa anak-anak bersama dia di malam hari, pulang dan istirahat. Kanker Little Jimmy pada dasarnya sudah memasuki stadium terminal. Obat kemoterapi yang digunakan saat ini adalah yang terbaik dan terkini yang ada di pasaran. Namun meski begitu, kanker tersebut belum bisa disembuhkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunda penyebaran sel kanker semaksimal mungkin. Bagi pasien kanker, hasil terbaik adalah menemukan karsinoma in situ, yang dapat disembuhkan sepenuhnya melalui reseksi. Jika kanker telah menyebar, hasil terbaik adalah menemukan obat yang tersedia dan ditargetkan. Namun, setiap orang memiliki gen yang berbeda. Beberapa orang beruntung dan dapat menemukan target obat yang ditargetkan dalam gen mereka, dan mereka dapat mengandalkan obat yang ditargetkan untuk mencapai efek terapeutik yang sangat baik. Beberapa orang kurang beruntung dan tidak dapat menemukan target apapun dalam gennya, sehingga tidak dapat diobati dengan obat yang ditargetkan. Tanpa tersedianya obat yang ditargetkan,
yang tersisa hanya kemoterapi dan radioterapi tradisional. Dalam situasi Little Jimmy saat ini, kemoterapi sudah menjadi penghalang terakhir. Tetapi James Smith tahu betul bahwa penghalang terakhir ini sekarang dalam bahaya, dan mungkin hanya bertahan beberapa bulan. James Smith datang ke bangsal rumah sakit dengan mudah saat ini. Di setiap tempat tidur di bangsal, terdapat seorang pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Di antara pasien kanker ini, Jimmy kecil adalah yang termuda. Awalnya, ada seorang anak berusia 5 tahun yang menderita leukemia stadium akhir. Beberapa waktu lalu, anak tersebut lolos persetujuan Jiuxuan Pharmaceutical, mendapat tempat dalam uji klinis, dan dipindahkan ke laboratorium internal Jiuxuan Pharmaceutical untuk perlakuan. Saat itu, James Smith sangat iri, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut sistem poin Jiuxuan Pharmaceutical, anak-anak yang masih kecil, memiliki gejala parah, dan memiliki kesulitan keluarga seringkali diprioritaskan. Saat ini Jimmy sedang terbaring di ranjang rumah sakit, badannya kini kurus seperti kayu bakar, rambutnya sudah rontok seluruhnya, dan ia terlihat sangat rapuh, matanya sedikit terpejam saat itu, dan sepertinya ia tertidur. Istri James Smith, Jane James, sedang duduk dengan lelah di bangku di samping tempat tidur. Melihat suaminya masuk, Jenny bertanya dengan heran, "James, kenapa kamu ada di sini? Bukankah gereja akan menyiapkan bantuan untuk para tunawisma pada sore hari?" James Smith tidak menjawab pertanyaannya, tetapi melihat ke arah anak di tempat tidur dan bertanya, "Apakah Jimmy tertidur?" Jenny mengangguk sedikit dan berkata dengan sedih, "Muntahnya semakin parah. Dokter menambahkan beberapa obat anti muntah ke dalam obat kemoterapinya, tapi obat yang baru ditambahkan akan membuatnya semakin mengantuk." Saat dia berbicara, Jenny memiliki mata merah dan berbisik, "Smith, hasil CT scan yang ditingkatkan keluar 2 hari yang lalu. Sel kanker Jimmy masih tumbuh dan menyebar. Kemoterapi minggu ini pada dasarnya belum membaik. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya kondisi fisik saat ini sudah mulai menurun dengan cepat, seperti lift yang jatuh tak terkendali dari ketinggian. Obat kemoterapi hampir tidak bisa memperlambat kejatuhannya, tapi paling lama bisa diperpanjang dari 2 bulan menjadi 2,5 bulan, atau bahkan 3 bulan. Sulit untuk dicapai." Saat itu, Jenny menutupi wajahnya dan menangis. James Smith dengan cepat melangkah maju dan memeluknya, menghiburnya dengan suara rendah, "Berhentilah menangis, mungkin akan ada kesempatan lain." Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin terus berpegang pada harapan apapun. Sekarang saya sedang memikirkan apakah akan menghentikan kemoterapi Jimmy dan membawanya kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan tersisa untuk menemui kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya sedang menunggu untuk menemuinya dan kembali ke Amerika, sehingga dia setidaknya dapat menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarganya." James Smith berkata, "Ada satu kesempatan terakhir sekarang. Meskipun saya tidak tahu berapa kemungkinan suksesnya kesempatan ini, tapi selama masih ada peluang, itu pasti jauh lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali." Setelah itu, dia berkata kepada Jenny, "Biarkan perawat datang dan mencabut jarum Jimmy, aku ingin mengeluarkannya." Jenny bertanya dengan heran, "Kemana kamu akan membawanya?" James Smith mengira Huleki telah menyuruhnya untuk tidak mengungkapkannya kepada dunia luar. Jadi dia berkata, "Jangan banyak bertanya dulu. Saya berjanji kepada pihak lain untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi jangan khawatir,
Saya akan melakukannya, memberitahu Anda hasil apapun sesegera mungkin, bersambung.